Jadi ada beberapa poin-poin penting yang harus dicatat. Kenapa di ijazah Joko Widodo tidak tertulis jurusan? Kenapa nomor mahasiswa Joko Widodo melebihi apa yang dituliskan di dalam sejarah Fakultas Kehutanan itu sendiri? Catatan-catatan itu terlepas dari keanehan yang fundamental, yaitu adanya pas foto yang sama sekali tidak identik dengan profil atau sosok dari Joko Widodo, di mana sejak tanggal 17 Agustus 1963 Fakultas Kehutanan menjadi sebuah fakultas yang mandiri lepas dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Dengan terpisahnya bagian ilmu kehutanan dari Fakultas Pertanian dan kemudian berdiri mandiri menjadi sebuah fakultas tersendiri, maka bagi para mahasiswanya mendapatkan konsekuensi bahwa nomor induk mahasiswa kodenya menjadi berubah. Yang awalnya memiliki kode garis miring P, kemudian berubah menjadi berkode garis miring KHT. Dan dalam sebuah catatan diperoleh bahwa pemilik nomor induk mahasiswa 1 garis miring KHT dimiliki oleh mahasiswa bernama Haryanto Yudo Dibroto. Dengan demikian, perlu menjadi catatan bahwa pada tahun 1963, nomor induk mahasiswa Fakultas Kehutanan adalah berkode KHT, bukan KT, seperti nomor induk yang tercatat di ijazah-ijazah kawan-kawan Jokowi atas nama Joko Widodo sendiri. Jadi, itu harus menjadi catatan karena sampai saat ini saya belum bisa menemukan dokumen sejak kapan nomor induk dengan kode KHT tersebut berubah dan berganti dengan kode KT. Sebab untuk mengubah kode nomor induk mahasiswa di dalam sebuah fakultas bukanlah hal yang mudah, karena itu berkaitan dengan sistem administrasi yang terkait antara satu dengan lainnya. Seperti pada sistem administrasi di perbankan, saat mahasiswa melakukan registrasi ulang dan membayar SPP, dan juga terkait dengan sistem administrasi di fakultas itu sendiri, dan juga terkait dengan sistem administrasi di perpustakaan saat mahasiswa melakukan pinjaman buku-buku kuliahnya. Baiklah, dan ada yang perlu dicatat lagi bahwa sejak tahun 1962 sampai dengan bertahan pada tahun 1994, jumlah mahasiswa di Fakultas Kehutanan hanya berkisar 100 mahasiswa lebih sedikit. Perlu betul-betul menjadi perhatian. Kenapa Joko Widodo yang dikatakan masuk dan diterima di Fakultas Kehutanan pada tahun 1980 dan lulus pada tahun 1985 memiliki nomor induk mahasiswa 1681. Artinya dia memiliki nomor induk 1681. Padahal di dalam catatan sejarah Fakultas Kehutanan jelas dikatakan bahwa pada tahun 1962 dan bertahan sampai 1994, mahasiswa di Fakultas Kehutanan hanya berkisar di angka 100 mahasiswa lebih sedikit. Itu disebabkan karena kuota di Fakultas Kehutanan UGM hanyalah 100 mahasiswa. Penambahan kuota sendiri baru terjadi pada tahun 1995, yang awalnya kuotanya hanya 100 menjadi 137 orang, dan kemudian berkembang lagi pada tahun 1996 bertambah menjadi 238 orang,
tahun 1997 menjadi 240 orang mahasiswa. Jadi ada beberapa poin-poin penting yang harus dicatat. Kenapa di ijazah Joko Widodo tidak tertulis jurusan? Kenapa nomor mahasiswa Joko Widodo melebihi? Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan cuplikan video yang cukup menarik dalam persoalan perkara ijazah mantan Presiden Joko Widodo yang kian memanas. Kita melihat bahwa seorang mantan Menko Polhukam Mahfud MD ya akhirnya membongkar rahasia Jokowi. Ya, jadi tentu dalam hal ini bahwa seperti yang kita tonton di cuplikan video tadi, apa yang sebenarnya disampaikan oleh mantan Menko Polhukam terhadap bobroknya pemerintah dia di masa eranya Pak Jokowi. Tentu dalam hal ini bahwa memang teman-teman itulah yang dikatakan, yang disampaikan oleh seorang mantan Menko Polhukam tersebut ya. Dan hal ini saat ini menuai komentar netizen terhadap apa yang disampaikan oleh mantan Menko Polhukam dalam cuplikan video. Nah, jadi komentar seperti apa teman-teman? Coba kita melihat. Dikatakan di sini bahwa pikiran tentang hukum Prof Mahfud secara terbuka saya setuju. Dan sebagian pendidikan hukum bagi raya, mantap Mahfud MD. Ayo Pak Mahfud berjuang bersama rakyatnya dan Prof Mahfud MD sebagai ketua KPK baru, mantap. Dan mereka akan diadili oleh Allah dan mereka lupa ya kalau asik dengan kehidupan dunia padahal akhirat akan mereka masuki. Ya, kemudian bahwa harus ya BPK yang pantas wapres, dan betul Pak, KPK hanya tinggal nama setelah negeri ini dipimpin manusia tak beretika. Senangnya mempreteli undang-undang untuk melanggengkan kekuasaan dan kerakusan. Ya, salam integritas MK KPK Kejagung. Ini jabatan yang salah satunya harus dijabat Pak Mahfud MD. Terus bongkar Prof, Anda orang-orang benar dan jujur dan amanah. Ya, Pak Prof Mahfud harus dikawal oleh seluruh anak bangsa yang menambahkan negeri ini dimakmur nantinya KKN dan melawan orang-orang yang selalu rampok uang rakyat dan haus jabatan dan tidak memiliki kejujuran dan integritas dan membangun dan menjaga ya negara ini. Oke, ya itulah yang dikatakan oleh seorang mantan Menko Polhukam ya di cuplikan video tadi. Kita melihat bahwa sandiwara yang terjadi saat ini dalam ya seluruh para pejabat, tapi ingat bahwa memang itu oknum yang tentu dalam hal ini tidak bertanggung jawab. Dan ini yang kita lihat bahwa apa yang terjadi saat ini dalam seluruh polemik ya persoalan bangsa, tentu dalam hal ini diperlukan yang namanya ketegasan dari para penegakan hukum dalam mengusut tuntas persoalan, dalam menyelesaikan persoalan. Mestinya penegakan hukum harus netral, terutama dalam kasus-kasus yang kita lihat saat ini, dalam kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Begitu juga dengan kasus anaknya yang digugat oleh Subhan Pala. Dan kemudian bahwa terkait dengan kasus ya seorang kejaksaan muda yaitu Febri Andiasa, yang mestinya ini sebagai panutan, sebagai teladan dalam memberantas korupsi. Tapi malah apa yang terjadi sebaliknya teman-teman, malah dia sendiri yang tertangkap ya, di mana di rumahnya sendiri terdapat sejumlah uang triliunan, bahkan emas 74 kilo. Ya, jadi artinya bahwa kalau yang selama ini orang yang menegakkan kebenaran, orang yang benar-benar sepertinya kita melihat orang yang benar-benar loyal terhadap pemerintah, loyal terhadap penegakan hukum, yang pada akhirnya teman-teman ditemukan sesuatu hal yang membuat jagat raya, membuat publik
gempar terkait dengan hal ini, diakibatkan ulah dari oknum ya penegakan hukum kita. Akhirnya banyak sekali netizen dan masyarakat Indonesia mempertanyakan ya kinerja penegakan hukum yang ada di negara ini, dan terutama dalam pengungkapan kasus-kasus yang ada saat ini. Nah, jadi kemudian dikatakan bahwa kebenaran akan memang melawan kejoliman, dan kalau KPK selalu berpihak pada penguasa, lebih baik dibubarkan saja yang terbukti menerima suap dan pemerasan, segera diproses secara hukum. Asalkan terus maju tegakkan kebenaran dan keadilan di bumi pertiwi. KPK, Komisi Pembela Kaisa, sejak zaman Jokowi agar masyarakat tahu. Mantap Pak Mahfud MD. Kasus Haston yang berbau pesanan Mulyono bongkar Pak sampai tuntas. Logika hukum, proses tutup hanya mata, pencariannya orang hukum. Coba kita lihat kasus Firlin, udah tersangka sampai sekarang belum ada penyelesaian. Mana suara dan KPK? Ya, jadi teman-teman, bahwa memang itulah ya wajah hukum kita ya di negara ini, yang seharusnya para koruptor tersebut ini harus benar-benar diberantas. Tapi kita melihat ada yang korupsi triliunan pun ya hukumannya cuman berapa tahun, 1 tahun, 6 tahun, 5 tahun. Padahal kita melihat bahwa yang dikorupsikan juga tidak sedikit. Ya, jadi sehingga netizen mulai menilai hal ini, ya mulai mengkritisi hal ini, kenapa terjadi seperti itu di negara ini. Ya, seperti yang disampaikan oleh netizen di sini, bahwa semoga kebenaran akan segera terungkap, sikat habis tikus yang menyerang serakan bangsa dan negara. Semoga Presiden sehat Pak Mahfud dan juga sehat terus, NK segera keluar dari krisis ini dan segera menuju kemajuan bangsa dan negara. Ya, jadi teman-teman, bagaimana menurut tanggapan Anda terhadap pernyataan seorang Mahfud MD? Bagaimana lembaga penegakan hukum kita? Bagaimana prosedur penegakan hukum kita yang ada di negara ini? Berikan komentar Anda. Sampai ketemu di postingan.